Halo, ini adalah saya dan foto-foto narsis saya. Tapi sebelum saya menceritakan sedikit kisah dari foto-foto yang ada di atas, saya Tiwi. Saya lahir dan besar di Makassar. Saya lahir di Pasar Terong. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, salah satu kompleks pasar tradisional yang ada di Kota Makassar. Bapak saya seorang pegawai negeri sipil. Ibu saya tamatan SMA dan hanya pedagang cakar atau kita sekarang kenalnya thrift shop di Pasar Terong. Tapi bagi kedua orang tua saya, pendidikan itu adalah hal yang penting. Mereka memberdayakan saya lewat pendidikan. Saya ingat banget waktu saya tidak lulus di SMA negeri di Kota Makassar, orang tua saya berupaya dengan sangat keras untuk memasukkan saya di salah satu SMA swasta yang ada di Kota Makassar. Satu hari sebelum pendaftaran ulang yang biayanya 5.500.000, uang kami waktu itu hanya 1 juta. Dalam satu malam kita mengupayakan agar besoknya saya bisa mendaftar dan memasuki SMA itu. Buat orang tua saya, prinsipnya satu. Orang tuamu boleh tamatan SMA, tapi kamu minimal harus S1. Lewat semangat itu, orang tua saya memberdayakan saya hingga akhirnya saya bisa kuliah sampai S1 di Makassar. Lewat semangat pemberdayaan itu, mengantarkan saya juga untuk menjadi pengajar muda di Papua Barat. Bahkan mengantarkan saya menjadi mahasiswa di Inggris lewat salah satu beasiswa dari pemerintah Inggris, beasiswa Chevening. Bahkan saya mengikuti beberapa program internasional, fellowship, short course, dan bahkan magang di beberapa negara. Bahkan ketika saya hamil anak kedua saya, waktu itu kehamilan saya 9 bulan, saya masih bisa mengikuti short course di Australia. Tapi, sebagai perempuan yang berpendidikan dan merasa bahwa saya berdaya, ternyata saya hanyalah satu dari sebagian kecil perempuan yang populasinya bahkan tidak sampai 1% yang bisa mencapai pemberdayaan itu, yang bisa mencapai full potensialnya. Secara global, perempuan masih bisa berdaya. Tapi sayangnya, hingga saat ini, gap yang ada masih sangat jauh. Bahkan menurut UNDP, rata-rata perempuan di setiap negara itu hanya mencapai maksimal 60% dari full potensial mereka. PR kita masih panjang. Untuk bisa menutup gap itu, dengan situasi sekarang, dengan banyaknya gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan di berbagai negara, kita membutuhkan waktu 131 tahun. Nggak ada yang bisa hidup sampai 131 tahun. Bahkan untuk kita yang tinggal di negara-negara berkembang seperti Indonesia, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu 189 tahun. Mungkin yang bisa menikmati itu cicit-cicit-cicitnya kita. Tapi sebelum kita sama-sama mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengecilkan gap itu, alih-alih kita harus menempuh ratusan tahun, bisa jadi durasinya bisa lebih pendek. Saya ingin mengajak teman-teman untuk time travel, untuk melihat apa yang sudah dilakukan para perempuan di masa lampau untuk berdaya. Ada yang tahu ini siapa? Coba? Cleopatra. Terlepas dari drama, film, literasi yang mungkin kita nonton dan drama-drama yang menceritakan betapa mungkin Cleopatra adalah sosok perempuan yang licik atau mungkin banyak drama-drama lainnya, saya salah satu pengagum Cleopatra. Karena Cleopatra adalah sosok perempuan pertama Firaun atau Raja Mesir kuno yang memimpin pada saat itu. Sebelum Mesir kuno dikuasai oleh Romawi. Cleopatra adalah pemimpin perempuan yang pada zamannya beratus-ratus tahun yang lalu sudah berada di dunia politik, di dunia sosial dan memperjuangkan masyarakat Mesir kuno pada saat itu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan beberapa sosok perempuan hebat lainnya di masa. Di Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi ada yang namanya Agnodis. Agnodis melakukan praktek medis. Kalau yang sekarang kita kenal dengan istilah bidan. Dia membantu perempuan hamil dan membantu perempuan untuk melahirkan anak-anaknya. Sayangnya pada saat itu perempuan tidak boleh melakukan praktek medis. Hukumannya, kalau dia ketahuan melakukan praktek medis, hukumannya adalah hukuman mati. Untungnya
Acknowledge berhasil memperjuangkan haknya dengan satu syarat. Dia tidak boleh mendatangi pasiennya. Pasien yang harus datang ke dia dan dia boleh berpraktek. Sayangnya, meski 400 tahun sebelum Masehi, Acknowledge sudah berperan sebagai bidan dan membantu banyak perempuan hamil dan ibu untuk melahirkan, hingga saat ini masih ada lebih dari 800 perempuan setiap harinya yang meninggal dalam kondisi hamil dan melahirkan. Dan 99% diantaranya itu berada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari Acknowledge saya mau ngajak teman-teman kenalan sama yang namanya Sor Juana. Dia adalah biarawati di Meksiko pada tahun 1691 yang sangat concern terhadap dunia pendidikan dan literasi. Dia memperjuangkan bagaimana perempuan-perempuan di zamannya itu bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang sama yang didapatkan oleh para laki-laki. Sayangnya, lagi-lagi, bahkan setelah ratusan tahun dia berjuang, hingga saat ini, dari 100 laki-laki yang bisa mengakses pendidikan hingga SMA, hanya 70 perempuan yang bisa mendapatkan akses yang sama. Dari Meksiko, saya mengajak teman-teman ke Rusia. Ini adalah Anna Filosova, seorang aktivis perempuan yang pada zamannya dia berjuang untuk memberantas kemiskinan, terutama untuk pemberdayaan perempuan. Tapi lagi-lagi 600 tahun kemudian kita masih memiliki 836 juta populasi yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Dari Rusia saya mau ngajak teman-teman ke New Zealand. New Zealand terkenal dengan kualitas hidupnya yang sangat bagus. Tapi tidak banyak yang tahu kalau pada tahun 1893 ada seorang perempuan yang mengumpulkan 32 ribu tanda tangan perempuan lainnya agar perempuan memiliki hak untuk memilih. Pada tahun itu New Zealand menjadi negara pertama yang memberikan hak pilih untuk perempuan. Apa dampaknya saat ini? Dampaknya hanya 20-30% keterwakilan perempuan di politik dan konstitusi. Masih sangat jauh dari keterwakilan laki-laki. Saya kemudian mengajak teman-teman untuk maju di tahun 1951. Ada yang namanya Doria Safik. Bersama dengan 1.500 perempuan di Mesir, ia memperjuangkan di parlemen agar perempuan mendapatkan satu, gaji yang sama, kekuatan yang sama di mata hukum, dan kekuatan yang sama terkait sosial dan policy ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di negara. Sayangnya dari 140 negara yang katanya sudah mengakui adanya kesetaraan gender, hingga saat ini perempuan masih sulit untuk mendapatkan bayaran yang sama, gaji yang sama, mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan juga policy atau peraturan-peraturan yang ada di negara. Di tahun yang sama, dari Rusia kita pindah ke Inggris. Ada seorang ilmuwan perempuan yang menemukan struktur DNA, namanya adalah Rosalind Franklin. Dia berjuang bersama saintis perempuan lainnya agar perempuan-perempuan saintis ini bisa mendapatkan akses terhadap teknologi dan bisa melakukan praktek mereka atau melakukan penelitian mereka. Tapi lagi-lagi, apa yang kita dapatkan sekarang? Keterwakilan saintis perempuan hanya 30% dari seluruh saintis yang ada secara global. Artinya, sisanya 70% itu adalah peneliti laki-laki. Dari Inggris kita ke Guatemala. Mendekati ke tahun 2000, di 1960, ada namanya Rigoberta. Dia adalah perempuan adat pertama yang menerima Nobel Prize. Pada saat itu dia memperjuangkan bahwa perempuan dilibatkan dalam gerakan-gerakan perdamaian. Tapi sayangnya sampai saat ini perempuan masih dianggap tabu untuk terlibat di gerakan-gerakan perdamaian. Padahal secara riset ketika seorang perempuan tergabung dalam gerakan perdamaian, perdamaian itu akan bertahan lebih banyak atau lebih lama dibandingkan ketidakadanya keterlibatan perempuan di dalam gerakan perdamaian tersebut. Kita dari Guatemala kita ke Inggris. Pada saat itu Inggris terkenal ke Amerika. Amerika sangat terkenal dengan US Open-nya. Pada saat itu di 1973 ada seorang atlet perempuan yang memboikot US Open. Katanya saya tidak mau bertanding kecuali
atlet-atlet perempuan mendapatkan hadiah yang sama dengan atlet laki-laki. Dari situ pada saat US Open di 1973, akhirnya atlet-atlet perempuan dibiarkan dan bolehkan mendapatkan hadiah yang sama dengan atlet laki-laki. Tapi dampaknya sekarang apakah sama? Ternyata lagi-lagi perempuan yang bekerja mendapatkan bayaran 24% lebih sedikit daripada laki-laki yang bekerja. Dan saya pribadi mengalaminya. Di beberapa tempat kerja saya sebelumnya dengan job desk yang sama, ternyata saya menemukan bahwa apa yang saya dapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang didapatkan oleh teman-teman saya yang laki-laki. Di India, mau ngajak teman-teman kenalan dengan seorang ibu, namanya Ibu Vandana. Dia adalah seorang pegiat pemberdaya perempuan khususnya di bidang pertanian, di mana dia memberikan akses, dia berharap bahwa perempuan-perempuan itu bisa mendapatkan akses terhadap lahannya mereka, terhadap akses kredit yang mereka bisa dapatkan untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Sayangnya hingga saat ini kepemilikan lahan atas nama perempuan itu masih 20%. Sisanya terikat oleh aturan-aturan sosial dan hukum bahwa nama kepemilikan lahan itu harus atas nama suaminya. Agak maju ke tahun 2000, saya pengen ngajak teman-teman berkenalan dengan 2 orang remaja yang pada saat itu menuntut pemerintahnya di Zimbabwe. Mereka berdua adalah calon korban pernikahan dini, di mana pada saat itu sangat banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan di bawah usia 18 tahun. Dan beruntungnya 2 orang ini, Lovenes dan Rufimbo, itu menang atas tuntutan terhadap negaranya. Sehingga negara tersebut membuat aturan tidak boleh ada pernikahan perempuan di bawah 18 tahun. Tapi kenyataannya apa? Kita sangat banyak melihat kasus-kasus pernikahan dini, bahkan di Indonesia, di Sulawesi Selatan, sangat banyak perempuan-perempuan di bawah 18 tahun yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Saat ini kita memiliki lebih dari 700 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang menikah dini. Dan sedihnya, 150 juta diantaranya itu berada di bawah usia 15 tahun. Kalau tadi saya ngajak teman-teman kenalan dengan perempuan-perempuan dari berbagai negara, mungkin pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Ada yang kenal ini? R.A. Kartini, ada ya contekannya di depan. Dengan quotes dia, habis gelap terbitlah terang. Tapi salah satu quotes dia yang menurut saya paling saya suka itu adalah perempuan adalah pembawa peradaban. Di tahun atau abad ke-19, R.A. Kartini berjuang untuk perempuan lewat tulisan-tulisannya yang kemudian membawa perubahan. Pada abad yang sama, perkumpulan perempuan pertama di Indonesia itu berdiri, namanya Putri Mardika. Di abad yang sama, di tahun 1928, Kongres Perempuan pertama dilakukan di Yogyakarta. Bahkan di era yang sama, kita akhirnya memiliki Menteri Perempuan pertama, yaitu Menteri Sosial Ibu Maria Ulfa. Dan di abad yang sama juga, Indonesia kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Apakah ini berlaku sampai sekarang? Kenyataannya tidak. Perempuan masih sangat banyak mendapatkan diskriminasi di berbagai tempat, di berbagai masa. Ini adalah hasil riset dari World Economic Forum. Judulnya aja udah berat ya, Jalan Panjang Menuju Kesetaraan Gender. Di mana Indonesia memiliki sangat banyak PR, tapi 3 PR utamanya. Yang pertama adalah partisipasi perempuan kita masih sangat rendah di dunia politik. Walaupun mungkin pada saat masa kampanye kemarin teman-teman ngelihat banyak sekali baliho caleg-caleg perempuan, itu pun masih sangat rendah. Yang kedua adalah partisipasi atau kesetaraan gender terhadap sektor pekerjaan. Perempuan masih sangat susah mendapatkan pekerjaan, akses terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga yang paling penting menurut saya, perempuan masih sangat jauh keterlibatannya di dunia pendidikan dibandingkan laki-laki. Akses perempuan untuk bisa bersekolah tinggi masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya mungkin adalah, apa yang bisa kita lakukan? 7 tahun terakhir saya bergerak di pemberdayaan perempuan. Salah satu fokusnya adalah memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia Timur lewat yayasan yang saya dan rekan saya dirikan. Namanya adalah Berdaya Bareng. Kita adalah satu grup
setara berdaya, di mana timnya adalah perempuan, dan kami punya mimpi yang besar bahwa kami harus bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Dari 7 tahun pengalaman kami keliling di berbagai daerah di Indonesia Timur, saya mengambil kesimpulan ada 3 hal yang bisa kita lakukan atau ada 3 fokus yang bisa kita tap in untuk memberdayakan perempuan. Yang pertama adalah education atau pendidikan. Ketika seorang laki-laki disebut hebat, ketika dia bisa mencapai jenjang S3 atau mengambil doktoral, maka perempuan juga harus bisa disebut hebat ketika dia memilih untuk berkuliah sampai S3. Alih-alih ditanyakan untuk apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur aja. Yang kedua adalah economic empowerment. Perempuan harus punya akses yang sama ke finansial dan ekonomi. Indonesia ekonominya ditopang oleh UMKM, dan dari banyak perempuan yang sudah kami berikan training, khususnya UMKM, ketika mereka memilih untuk menjadi UMKM, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi mereka ingin memberdayakan keluarganya, ingin memberdayakan kelompok masyarakat di sekitarnya. Perempuan harus bisa punya akses ke finansial yang sama dengan laki-laki. Alih-alih ditanyakan siapa suaminya, harusnya perempuan yang berusaha ditanyakan apa bisnisnya. Yang ketiga adalah equality dan safety. Kita punya peran penting untuk memastikan saudara-saudara kita yang perempuan, teman-teman kita yang perempuan punya kebebasan secara aman untuk berpendapat. Tidak ada lagi kekerasan berbasis gender secara online. Kita memastikan teman-teman kita bisa pulang dengan aman setiap malamnya tanpa takut adanya laki-laki yang mungkin memperkosa dan berniat jahat. Kita semua bisa mengambil peran untuk memastikan perempuan-perempuan di sekitar kita memiliki kesempatan yang sama terhadap pendidikan, terhadap akses ekonomi, dan juga terhadap kesetaraan dan keamanan. Izinkan saya menutup sesi saya dengan satu foto terakhir. Foto ini adalah foto ibu saya yang hanya lulusan SMA dan pedagang di Pasar Terong, tapi dia memutuskan bahwa dia harus bisa memberdayakan anak perempuannya, dan anak perempuannya kemudian bisa memberdayakan perempuan-perempuan lain. Karena ketika kita bisa memberdayakan satu perempuan, kita bisa memberdayakan satu komunitas. Ketika kita bisa memberdayakan satu perempuan, kita bisa memberdayakan satu bangsa. Sekian dari saya, salam Pratiwi Hamdana AM.